Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang merekam layar saya. Ini desktop iconnya saya umpetin ya, saya hide supaya teman-teman tidak terdistract, tidak terganggu ya fokusnya. Jadi ini settingan yang saya pakai ini saya menggunakan mikrofon murah ya, sejuta umat, yaitu Tavware BM8000 ya. Ini saya bungkus dengan spon di sini. Tapi saya menggunakan juga mixer dari XOX K10 ya, yang cukup bagus gitu ya. Meskipun dengan harga cukup murah ya. Tapi tentunya tidak murah. Dan ini webcamnya saya menggunakan kamera dari, ya seperti teman-teman lihat di pojok kanan atas ini, saya menggunakan facecam yang sumbernya itu dari webcam Logitech C922 Pro. Ini ya lumayan mahal ya webcamnya, karena memang saya butuh untuk yang bagus, dan saya dibantu oleh penerangan dari ring light 24, mungkin 24 cm apa inch ya, 24 cm kali ya. Ini karena rusak saya taruh di agak jauh dengan jarak 1 meter di belakang monitor saya. Jadi ini saya gantungkan saja di tembok karena memang pegangannya sudah agak rusak. Ya, menurut saya penggunaan Bandicam ini sangat bagus karena dia bisa bisa berbentuk oval gini ya, facecamnya, dan dia ada fitur untuk anotasi, untuk ngasih tanda-tanda gitu ya di sini ya, untuk menjelaskan. Bisa pakai apapun di sini, pensil, spidol, dan lain sebagainya ya. Oke, sebenarnya pada video kali ini saya ingin memperlihatkan perkembangan blog saya yang punya platform dari Blogger ataupun Blogspot. Itu sudah perkembangannya sudah terindeks sekitar hampir seminggu ya, semingguan. Jadi apa yang saya lakukan akan saya beberkan di sini, karena memang Blogspot itu saat ini banyak teman-teman yang para blogger itu yang menggunakan Blogspot itu sulit terindeks. Apalagi teman-teman tahu bahwa saat ini blogger itu sulit diindeks ya, kecuali teman-teman menggunakan WordPress gitu ya. Oh ya, ini jarak saya dari mikrofon ke mulut hanya sekitar 5 atau 4 cm. Apakah sudah terdengar jelas? Kita langsung aja nih buka dari webnya. Ini saya menggunakan browser dari Chrome ya. Ini ya seperti teman-teman lihat, ini sebenarnya blog baru ya, nggak nyampe 2 minggu ini, tapi sudah terindeks. Cara lihat saya sudah terindeks, saya tinggal mengetikkan site aja. Saya titik 2 di depan alamat blog tersebut ya, coba saya enter. Nah, teman-teman lihat di sini udah 10 hasilnya ya yang terindeks. Jadi kita hitung ya, ini warna-warna merah nih artinya sudah pernah saya buka nih. Saya dari sini, dari halaman ini saya buka satu persatu. Ini ya, kita hitung ini dari halaman homepage-nya 1, ini 2, eliminate, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8, 9, harusnya 10 nih. Apa saya salah hitung ya. Jadi kalau kita balik lagi ya, ya. Nah, ini saya sudah buatkan beberapa menu ya. Beberapa menu yang artinya dia akan membuka pada tab lain ya. Kita misalkan ingin melihat ininya dulu. Oh ya, saya juga tampilkan menu di sini di sidebar, cuma ini nggak bisa terbuka di halaman tab baru ya. Jadi kita tinggal klik ini ya, right klik kanan aja. Kita bisa lihat di Google Search Console-nya. Kita buka dulu teman-teman. Dia biasanya akan langsung masuk pada tampilan website kita ini ya. Ini kan di sini banyak ya yang sudah didaftarkan di Google Search Console. Jadi yang tampilannya itu seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada grafiknya karena pada hari pertama dan kedua itu mungkin belum terlambat ya, belum di crawling oleh Googlebot. Jadi sekarang ini sudah, jadi udah kelihatan ya di bagian performance juga kita bisa lihat di sini teman-teman.
Ada total kliknya berapa, impresinya berapa, CTR-nya berapa gitu ya. Dan di sini ada query-nya juga ini. Ya, di sini jadi orang-orang masuk ke halaman web saya ini dari kata kunci ini teman-teman. Situs yang membayar penulis, KineMaster, Unlist, dan sebagainya. Ini baru 4 ya. Karena memang blog ini sangat baru. Tapi kalau kita mau lihat di sini sitemapnya, ini sudah saya buatkan sitemap. Meskipun ini belum semuanya, ini belum saya link teman-teman ya. Ini karena masih baru. Nantinya saya akan isi semua ini halaman, terutama about us, contact us, disclaimer, dan privacy policy. Tapi untuk sitemap teman-teman sudah bisa dibuka di sini. Nah ini tema yang saya pakai adalah link max-nya punyanya Mas Sugeng ya. Ini kelebihannya saya suka karena ada dark mode. Kebetulan karena saya mengalami kendala di penglihatan, saya bisa lebih jelas membaca pada dark mode. Tapi kalau untuk sitemap kayaknya dia kurang kebaca ya. Jadi matikan saja dark mode-nya, dan di sini sudah terlihat teman-teman. Ini sebenarnya sudah banyak ini 10, ini 4, udah 14, mungkin sekitar coba ini 18. Jadi mungkin udah sekitar 30-an ya, 30-an artikel. Dan di sini rata-rata itu semua saya bikin artikelnya dengan bahasa Inggris. Dan tentunya dengan banyaknya tools AI sekarang ini, saya benar-benar memanfaatkan dari robotnya OpenAI, yaitu ChatGPT di sini ya. Kita bisa buka di sini. Dan ini cara saya menulis itu biasanya. Oke teman-teman, kita sambung kembali video sebelumnya. Maaf, ini tadi terjadi kendala teknis sebentar karena tegangan listrik di rumah saya itu turun. Sempat beberapa, mungkin sekitar 10 menitan ya. Jadi ini saya kondisi ruangan kamar saya matikan lampunya. Jadi tadi itu ring light saya secara tiba-tiba itu dia drop ya, artinya pencahayaannya jadi redup, lalu otomatis Bandicam-nya pun tiba-tiba dia hang, dan saya tidak bisa menggerakkan mouse sama sekali karena kursornya menghilang. Jadi setelah saya restart ya, dan akhirnya kembali normal, maka saat ini saya sedang melanjutkan rekaman lagi untuk menyambung video yang sebelumnya. Oke teman-teman, saya benar-benar memanfaatkan ChatGPT untuk membuat artikel. Jadi saya akan ajarkan teman-teman bagaimana cara membuat artikelnya, dan itu bisa lolos dari plagiarism atau duplikasi konten ya. Kita buka dulu browsernya. Jadi teman-teman ketikkan saja di kolom addressnya ini seperti ini ya teman-teman, chat.openai.com/chat ya. Nanti akan tampil seperti ini teman-teman ya. Nah, dari sini ini ada kotak di sini teman-teman. Ini tempat kita memberikan perintah, karena sistem dari ChatGPT adalah kita seperti bertanya atau seperti percakapan gitu ya. Kita tanya, dia langsung jawab, tanya, jawab. Jadi caranya seperti itu. Jadi teman-teman itu bisa isikan di sini yang di kotak kuning ini ya, yang ada agak terang warnanya. Itu pertanyaan teman-teman untuk memerintahkan ChatGPT untuk memberikan informasi. Sebagai contoh di sini saya akan berikan contoh. Di sini teman-teman perhatikan ya, kursornya kan tadi ini seperti anak panah. Ketika saya turunkan ke sini, dia akan berubah ya. Ini kursor untuk kita dalam mode editing. Ini kita klik saja di sini. Lalu bisa teman-teman perintahkan, ketikan seperti ini contohnya. Berikan misalnya 5 judul artikel tentang, misalnya ya, tentang kesehatan teman-teman. Ini bebas teman-teman, tentangnya itu topik yang teman-teman pengen cari, boleh 1 kata, 2 kata, dan sebagainya. Misalnya ini kesehatan wanita misalkan.
Lalu teman-teman tinggal klik di sini boleh atau langsung enter. Ya, saya langsung enter. Dan teman-teman akan perhatikan dia sedang berpikir dan dia langsung memberikan apa yang kita minta. Contohnya nomor 1, 5 hal penting harus diketahui setiap wanita tentang kesehatan reproduksi. Kedua, cara menjaga kesehatan mental wanita di era digital, mengenal dan mencegah penyakit wanita pada usia 40 tahun, bla 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 bla, sampai yang kita minta yaitu 5 judul. Nah, dia langsung menuliskan judul dari topik apa yang kita bahas kali ini. Ya, misalkan saya ingin ingin membuat artikel dalam bahasa Inggris. Tinggal teman-teman tuliskan saja, ketik aja dalam bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau Jerman, nggak masalah. Salah ini ya, bahasa Inggris. Kita tinggal enter. Nah, ini langsung ya teman-teman, dia keluar judulnya dalam bahasa Inggris, yaitu 5 important things every woman should know about reproductive health. Yang kedua, maintaining women's mental health in digital age. Nomor 3, recognizing and preventing women's diseases in their 40s, dan bla 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 sampai selesai. Misalkan di sini saya tertarik ini teman-teman yang keempat ya. Easy tips for maintaining bone health in women after menopause. Jadi tips mudah untuk menjaga kesehatan tulang pada wanita setelah menopause. Jadi saya akan berikan perintah, caranya seperti ini teman-teman. Berikan artikel tentang nomor 4. Dia tahu teman-teman, kalau yang kita sebutkan nomor 4 berarti yang ini ya. Kita nggak usah tuliskan semuanya, kita cukup ketik ini saja boleh, atau teman-teman bisa copy terus paste di sini. Terus berikan artikel tentang nomor 4 dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris, tulisannya salah, Inggris, dengan misalnya saya pingin dengan ini kita hapus sebanyak 5 paragraf misalnya. 5 paragraf, misalnya saya pingin artikelnya itu dalam 700 kata gitu ya. 700 kata. Udah. Perlu diketahui teman-teman bahwa sebenarnya ketika kita permintaannya itu spesifik ya, dia lebih bagus, dia akan coba untuk banyak mendapatkan informasi dari setiap pertanyaan kita dan akan memperkaya sistem kecerdasan buatan mereka itu berdasarkan input yang kita berikan gitu ya. Tapi kadang-kadang memang misalnya saya memerintahkan 1000 kata, memang tidak persis 1000 kata, karena kelemahan chat OpenAI ini, ChatGPT ini, dia hanya memberikan, kalau yang selama ini saya pelajari dan saya coba, itu tidak bisa jawaban dia itu terlalu panjang, karena mungkin banyaknya input yang masuk yang orang-orang pakai pada ChatGPT ini, itu membuat servernya itu terbebani ya. Jadi kadang-kadang kalau kita membuka ChatGPT, kadang-kadang servernya dia lagi overload. Maka dari itu kita harus bersabar gitu teman-teman, sampai dia itu stabil kondisinya. Biasanya nanti ada notifikasi bahwa servernya itu lagi overload atau sudah stabil. Jadi misalnya kita contohnya seperti ini, kita enter saja ya. Nah, ini coba dia akan langsung menuliskan artikel seperti apa yang kita mau gitu ya teman-teman. Yang nomor atas itu di sini adalah judul dan ini adalah paragrafnya. Nah, seperti yang saya minta 5 paragraf. Apakah dia berhasil membuat 5 paragraf teman-teman? Ini yang jelas bahasanya bagus sekali ya teman-teman ya. Tapi bukan ada kelemahannya. Yang ditakutkan ada terjadi duplikasi konten. Nanti kita akan cek ya, apakah terjadi duplikasi konten pada copyscape, dan ada juga
pemeriksaan dari yang namanya buatan dari AI. Karena orang-orang sekarang itu sudah paham benar dengan AI, mereka rata-rata juga akan curiga ya kalau konten yang kita buat itu berdasarkan hasil dari AI. Jadi tanpa effort sama sekali gitu. Nanti saya akan ajarkan bagaimana kita mengecek duplikasi dan apakah konten ini benar-benar buatan manusia ataupun AI. Ini sudah coba kita hitung ya berapa. Ini satu, ini paragraf 1 menopause. Nomor 2 ini paragraf kedua. One of yang exercise is also nomor 3. Ini another factor nomor 4 paragraf, dan ini nomor 5, dan ini conclusion. Keren banget teman-teman. Jadi dia bikin pembukaannya juga, dia sampai bikin kesimpulannya. Ya. Ini dari sini kita bisa ambil ya teman-teman, bisa kita blok ini. Ini bisa kita masukkan ke dalam artikel kita. Ya, ini bisa kita klik kanan. Tapi sebelum kita masuk ke artikel kita akan coba dulu untuk apakah ini terdeteksi apakah dia itu buatan dari AI. Kita coba buka dulu ya teman-teman di sini. Sebentar. Oke teman-teman, kita akan coba mengecek ini apakah dia ditulis dengan AI. Kita coba pakai GPT-0. Ini bagus teman-teman ya. Ini baru dan dia koreksinya, artinya pengecekannya bagus ya. Kita coba buka ke new tab. Tampilan itu seperti ini teman-teman ya. Lalu kita scroll ke bawah, ini I understand aja. Ini kita buka nih teman-teman. Kita klik di sini, kita pastekan di sini, kita tempel ya. Ini kalau misal teman-teman punya dokumen juga bisa dipilih di choose file ini. Terus teman-teman centang di sini, terus klik ini teman-teman, get result. Maka dia akan memperlihatkan bahwa teks kita itu sepertinya ditulis seluruhnya oleh AI ya. Jadi dia bisa mendeteksi ya. Jadi ini sudah terlihat bahwa ada skornya ya. Skornya itu saya nggak paham juga ini. Perplexity itu apa? Terus dokumen perspektif. Oh ini adalah pengukuran dari. Oke teman-teman maaf ya tadi karena ini Bandicam-nya trial jadi dia tidak bisa lama ya. Ini saya teruskan lagi. Jadi tadi perplexity itu ini ya pengukuran keteracakan dari suatu teks ya. Dia skornya cuma 19 gitu ya, saya buletin. Terus ini susah nih bacanya, burstiness score terus cuma 9,6. Jadi pengukuran dari perplexity variasinya. Jadi your sentence the highest perplexity easy tip for maintaining bone itu punya skor itu 49. Jadi ketahuan ya teman-teman bahwa apa yang kita minta bikinkan artikel dari ChatGPT itu secara AI dia tidak lulus gitu ya. Jadi jalan satu-satunya untuk supaya dia terlihat human, kita akan menggunakan namanya di sini Quillbot teman-teman. Ini salah satu paraphrase juga yang menggunakan AI dan hasilnya menurut saya sangat bagus ya. Jadi kalau misalnya kita posting di sini, kita coba posting ya teman-teman ya. Kita buka dulu di bloggernya, dashboardnya. Kalau kita sudah masuk satu akunnya, biasanya dia akan buka langsung tuh. Dia akan buka langsung dashboard bloggernya. Kita pilih yang blog yang tadi. Yang blog tadi itu ini Advanced Text Journal. Kita bikin satu post misalnya, kita post baru di sini. Ya. Ini misalkan aja saya tidak lakukan paraphrase ya, biarkan sesuai dari apa yang dibuat dari ChatGPT. Kita klik paste as plain text ya. Ini saya atur dulu. Ini saya atur ya. Yang kosong-kosong ini. Oke, ini saya nggak perlu pakai gambar ya. Gambar tuh gampang lah urusan belakang. Ini saya masukin aja ke judul gitu ya. Ini mungkin saya blok hitam.
Saya bold ya. Terus saya masukkan ke ini ke atas. Mungkin saya kasih label apa ya? Kesehatan gitu ya. Kesehatan ada nggak di sini? Belum ada ya, teman-teman. Mungkin kita ketik health. Kita buatkan kategori dulu health ya. Terus kita langsung publish, teman-teman. Kita oke confirm. Ini kan sudah ada baru ya tadi mana ya? Ini ya, teman-teman ya. Maintaining bone health. Kita coba buka bloknya di sini aja boleh. Kita klik home coba. Nah, ini teman-teman, ini blok yang baru, kita buka aja. Ya. Ini cukup bagus ya, cukup rapi, hanya 5 paragraf. Nah, ini kita akan cek nih, teman-teman. Boleh ceknya dari halamannya atau boleh juga dari homepage-nya. Biasanya saya ngecek duplicate itu pakai Copyscape. Kita buka dulu Copyscape-nya. Copyscape.com. Nah, ini kalau mau kita langsung halamannya, kita buka aja yang halaman ini nih, halaman postingan ini. Kita copy di sini ya, teman-teman. Terus kita masuk di Copyscape dan kita tempelkan di sini. Ya, kita tempel sebagai plain text. Jadi dia formatnya dia hilangkan. Jadi format teks murni. Kita klik saja go. Ya, teman-teman lihat ya, di sini sudah ada orang yang coba lihat di sini. Udah ada kesamaan dari satu website orang yang mereka tulis juga sama seperti ini. Coba kita buka di situ. Nanti dikasih lihat. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Kalimat yang di garis bawah ini kita klik dulu ya. Yang di highlight berwarna ini ada kesamaan pada blog kita. Misalnya ini essential for building. Ya, kita kalau misalnya kita lihat di sini samanya di mana? Kita coba buka lagi tadi. Maaf, ini kita kita tutup dulu ya ini ya. Calcium, strong bones, good source of calcium include. Coba esensial, kita cari di sini teman-teman. Ada nggak yang tulisan esensial? Nah ini teman-teman kayaknya ya. Nah ini kalsium, vitamin D. Nah ini teman-teman, essential for building and maintaining strong bones. Ini persis banget ya. Karena kalau misalnya udah lebih dari 3 kata terus itu persis sama, dia akan kedetek teman-teman sebagai plagiarism ya. Ini bahkan ada berapa kata nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apalagi 10 kata, 4 aja dia udah dianggap plagiarism. Oleh karena itu kita akan butuh bantuan yang namanya paraphrasing Quillbot. Ini kalau bisa teman-teman beli aja yang premium. Karena kalau yang free, nah teman-teman hanya dikasih standar. Kalau standar ini biasanya penulisannya itu ketika diputar ya, bukan di spin sih sebenarnya, di paraphrase, artinya paragrafnya itu diganti dengan arti yang sama. Ini biasanya kurang bagus teman-teman kalau yang standar. Kita coba aja ya, misalnya kita tadi copy ya yang dari ini, tulisan ini kan. Kita copy aja sama judul-judulnya. Dan untuk mengurangi atau menghilangkan plagiatnya, benar-benar saya menggunakan yang Quillbot Premium ya teman-teman. Boleh kita paste teks di sini atau klik kanan juga boleh di sini. Nah ini, maka kalau kita klik paraphrase dengan metode standar ya, itu akan terjadi perubahan. Teman-teman bisa lihat nanti di sini dia sedang proses ya, seperti ini. Si muter-muter ini dia proses dan dia bisa mendeteksi berapa kata. Satu artikel ini adalah 440 kata ya teman-teman. Nah di sini dia sudah menggantikan semua kalimatnya menjadi kalimat yang baru tapi memiliki arti yang sama. Simple strategy to maintain woman's bone health after menopause. Jadi kayaknya yang dia ganti hanya easy tips, terus diganti jadi simple strategies gitu ya. Teman-teman kalau mau ganti lain tinggal diklik aja di sini misalnya. Pingin yang lain, simple teknik juga bisa. Atau apa gitu ya, misalnya menopause is natural part of aging for women. Nah ini dibalik sama teman-teman, sama dia. Woman go through menopause is normal part of aging. Ya, sepertinya kalimatnya dibalik ya. Di sini hampir mirip ya. Kayak kalimat aktif dan pasif aja gitu ya di sini tuh.
Kalau punya premium kita bisa pakai semuanya nih teman-teman. Kalau misalnya saya biasanya menggunakan 3 mode aja ini, formal, fluency, dan simple. Yang paling mudah itu sebenarnya simple karena dia itu bisa di situ ditulis bisa dipahami orang teman-teman ya. Kalau formal kita bisa lihat ini dia ditampilkan dalam bentuk yang profesional dan menarik, sophisticated ya. Kalau yang fluent dia di sini meyakinkan bahwa kalimat yang diganti itu benar-benar bisa dibaca dan bebas error. Terserah teman-teman menggunakan yang mana. Tapi kalau saya gunakan kreatif, dia biasanya artinya agak berbeda teman-teman. Artinya itu bisa berubah artinya gitu ya. Nah, expand ini untuk misalnya kalau kita hanya punya satu paragraf, kita ingin memperpanjang, kita bisa pakai ini. Kalau shorten ini kita bisa untuk melakukan summary, kita bisa melakukan untuk meringkas kalimat yang panjang jadi lebih pendek. Jadi kita coba yang simple ya teman-teman ya. Jika dia akan lakukan perubahan kalimat lagi, refresh ya. Nih easy ways for women after menopause ya, mirip kan easy way sama easy tips ya, to keep their bones healthy. Ini keren ya bahasanya. Kalau misalnya kalau teman-teman kurang suka, tinggal diklik ini lagi teman-teman, akan nanti mendapatkan hasil yang berbeda lagi gitu ya. Ambil contoh saya suka yang ini ya teman-teman, lalu saya copy. Nah ini saya rubah di postingan di blog saya. Ini saya berubah misalnya seperti ini ya. Ini kita buka dulu. Ini kita klik semua atau select all. Ini kita klik kanan, kita paste coba. Nah ini coba kita blok dulu. Ini kan boldnya masih nyala ya, kita matiin aja. Nah dari sini kita rapikan dulu ya. Misalnya saya rapikan seperti ini. Kalau bisa jangan ada baris yang kosong ya teman-teman, biar rapi. Nah ini bisa kita potong atau kita copy dan bisa kita ganti ya ke sini ya. Nah ini biarkan kita bold dan ini coba saya masukin ke atas, lalu saya update teman-teman. Ini udah save ya, udah di save, maka kita lihat perubahannya seperti apa. Kita coba home teman, ini judulnya sudah diganti ya. Coba kita buka, apakah bacanya enak. Coba kita lihat easy way menopause adalah bagian normal terhadap penuaan wanita dan menyebabkan juga sejumlah perubahan fisik. Nah, seperti resiko dari bone loss, artinya kerusakan di tulang gitu ya. Teman-teman bisa baca sendirilah seperti apa gitu ya. Nah ini kita bisa di tag lagi nih teman-teman. Ini kita cara di tagnya itu kita copy lagi alamat URL-nya, lalu kita masukin di Copyscape. Kita kembali ke Copyscape dulu. Hati-hati teman-teman, Copyscape itu tidak mungkin kalau lebih dari berapa kali dia akan mengunci ya. Tidak bisa dipakai mungkin lebih dari 7 atau 10 kali, saya lupa ya. Teman-teman coba aja. Ini kita coba pastekan di sini, kita coba klik go. Nah, teman-teman lihat, di sini benar-benar kosong. Artinya tulisan saya ini benar-benar unik, teman-teman. Ya. Yang ini benar-benar unik. Dan kita misalnya saya mau lihat bahwa apakah tulisan ini terdeteksi dia menggunakan di-create menggunakan AI. Kita masuk ke GPT-0 lagi ya teman-teman ya. Karena yang buat dia unik sendiri, dia sebenarnya dia juga AI juga itu. Dia Quillbot ini Quillbot yang premium itu sebenarnya AI juga. Coba kita ini kita ganti ya teman-teman ya. Kita delete, kita pastekan yang baru. Oh sorry, kita pastekan yang baru, kita blok aja dari sini teman, dari ini ya. Contohnya ini aja, kita ambil yang paragrafnya aja. Ini saya copy, karena yang di copy itu adalah teksnya, maka saya masukkan di sini teman-teman. Oke, sekarang kita cek get result. Coba teman-teman, statistik ternyata ini masih terdeteksi
Ini masih terdeteksi AI teman-teman ya. Oke, kita akan coba lagi merefresh ya dengan gaya bahasa fluency ya. Kita coba teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita 2 kali refresh. Lalu ini saya copy ya, dan coba saya masukkan di GPT-0 lagi. Kita masukkan ke GPT-0. Oke ya teman-teman, kita coba di sini, kita pastekan lagi, kita klik get result. Ketahuan lagi teman-teman ya, di sini tertulis written entirely by AI, karena memang Quillbot sendiri memang dia base-nya on AI juga teman-teman ya. Jadi plagiarism dan detektor AI content itu 2 jenis hal yang berbeda teman-teman. Biasanya yang parah itu adalah plagiat teman-teman. Jadi beberapa situs untuk yang menawarkan konten berbayar itu biasanya mereka melihat apakah tulisan itu hasil copy paste, yaitu artinya dia tidak bebas plagiat atau plagiarism. Jadi kita akan coba lagi dengan plagiarism yang lain, misalnya DupliChecker. Kita coba DupliChecker ya. Nah ini ya, DupliChecker, ini maksudnya ini. Kita coba dengan ini teman-teman ya. Aplikasi ini 100% akurat katanya. Kita masukkan aja di sini ya. Kita paste ya. Lalu kita klik I'm not robot. Terus kita klik cek plagiarism. Nanti dia akan ini ya, men-scanning apakah tulisan kita itu mengalami plagiarism. Kita tunggu ya sampai selesai. Jadi kayak ada gelombang airnya gitu ya. Itu memang sedang melakukan proses scanning. Nanti akan terbaca keunikan ataupun skor tesnya ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman sampai selesai. Baik teman-teman, ini sudah selesai. Hasilnya teman-teman bisa lihat bahwa 100% unik ya. Jadi yang dihasilkan dari Quillbot ini, Kalimata ini benar-benar 100% unik. Dan ini bisa teman-teman dengan aman bisa taruh di postingan blog ya. Misalkan saya rubah lagi tadi, ini saya paste di sini. Nah ini saya matikan dulu boldnya. Kita rapikan sebentar teman-teman ya. Kita boleh rapikan seperti ini. Oke. Simple tips. Kita boleh gantikan judul ini ya teman-teman ya. Oke, ini boleh saya bold. Ini tinggal saya tarik ke atas. Lalu saya update. Oke, kita lihat perubahannya teman-teman. Kita tekan F5 atau reload ya. Nah ini simple tips for maintaining bone health in woman after menopause. Dan ini benar-benar dianggap oleh DupliChecker tadi adalah 0 ya, plagiatnya 0, artinya dianggap itu adalah tulisan benar-benar manusia ya. Dan itu dikatakan unik ya. Jadi itulah metode saya yang saya pakai dengan bantuan ChatGPT dan Quillbot ya. Dan saya gunakan Copyscape dan plagiarism checker itu untuk mengecek apakah tulisan saya itu benar-benar unik yang dihasilkan dari premium AI tadi.
Terus biasanya yang cara kedua saya itu menggunakan artikel PLR teman-teman, PLR ya. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan folder dari PLR ya. PLR itu singkatan dari Private Label Rights, artinya konten yang bisa kita akuin sebagai milik pribadi, milik private ya, milik kita sendiri gitu. Jadi ini nih sudah saya rename ya, ada belakang Quillbot ini artinya ini sudah saya paraphrase ya. Nah ini, jadi misalkan ini aslinya ya, aslinya itu sampai sini teman-teman. Nah sampai sini ya, asli itu sampai sini ya, dari sini sampai sini. Ini yang saya masukkan ke dalam Quillbot di sini teman-teman ya. Lalu dari situ saya bikin Quillbotnya itu, metodenya itu di sini saya siapkan ada yang simple ya. Yang paling banyak sih saya gunakan yang simple. Nanti hasilnya tuh biasanya dari sini teman-teman, itu kita copy aja, kita copy, lalu kita masukkan di sini. Masukkan di sini. Artinya ini tuh text file ini udah kita siapkan untuk file ini sudah kita siapkan untuk kita masukkan ke dalam blog post kita gitu ya. Nah, baik, ini kita akan coba ya, kita masukkan saja yang sudah di paraphrase gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan ChatGPT ya. Jadi saya langsung ambil dari PLR ini, lalu saya copy ya. Lalu tinggal saya masukkan ke dalam blog postnya teman-teman. Kita bikin postingan baru, new post. Di sini tinggal kita tambahkan aja sebagai plain text. Boleh ini kita atur dulu. Ya, kita atur dulu. Oke. Dan ini untuk judul kita bisa juga gunakan dari ChatGPT ya, teman-teman. Ini contohnya saya contohkan seperti ini. Ini saya masukkan ke sini dulu ya. Masukkan ke sini, dan ini nanti saya ingin paraphrase. Saya pengen judul lain ya yang lebih eye catching tapi dia artinya sama dengan ini. Jadi tinggal saya copy, lalu tinggal saya ke bawah dulu ya. Kita masukkan di sini. Kita kasih pertanyaan seperti ini teman-teman, atau kita kasih prompt atau perintah seperti ini. Buatkan gitu ya. Judul lain yang lebih menarik dari ini. Kita Ctrl V teman-teman dalam bahasa Inggris. Tinggal kita enter teman-teman. Oh ini, nah ini seperti ini teman-teman. Jadi error karena itu mereka servernya lagi berat ya. Jadi kalau kayak gini biasanya saya itu yang saya lakukan, ini saya copy dulu lalu saya reload aja. Dia, nah ini seperti ini ya, high demand, berarti artinya dia itu sedang servernya bener-bener diserbu orang banyak ya, jadi agak nggak stabil gitu ya. Tapi kita coba aja lagi, misalnya saya tuliskan ini, apakah masih bisa. Nah ini teman-teman, dia akan memberikan judul lain yang sama seperti di atas, dan inilah yang saya masukkan ke dalam judul blog post karena sangat bagus ya. Jadi ini kita copy aja ke sini ya, ini kita hilangkan tanda kutipnya. Udah teman-teman, tinggal misalnya masukin ini kita bold aja dulu, mungkin kita tarik sini atas. Nah ini kita tinggal pilih kategori terus kita publish ya. Ini udah benar, kita publish. Nanti untuk urusan apa gambar kita bisa taruh belakangan. Oke teman-temannya bisa lihat ya, jadi itu yang kan querying ini ya.
Kita coba buka di ini. Di sini kita home, klik home. Nah ini adalah blog post yang baru teman-teman ya, artikel yang baru. Dan kalau teman-teman tidak percaya ini duplikat, kita tinggal copy aja ini URL-nya. Kita cek lagi di duplicator ya. Duplicator kita klik ini dulu. Dan nanti kita masukkan di sini artikelnya. Oh maaf, yang kita masukin boleh ini teman-teman ya, boleh URL-nya di sini teman-teman. Kalau masukin URL di sini, nah ini tinggal tadi kita buang aja nih. Ya udah dibuang. Kita I'm not robot. Kita klik ini ya, tombol cek plagiarism. Nah dia akan mendeteksi apakah tulisan saya itu unik atau tidak. Kita tunggu sebentar. Ya teman-teman agak bersabar ya, karena ini prosesnya lumayan. Oke baik teman-teman ya, sini resultnya sudah keluar teman-teman, bahwa ternyata bagus ya teman-teman. Ini dari 808 kata ya, ini jumlah katanya dari 808. Ini tidak terdeteksi plagiat ya, 0. Dan 100% unik teman-teman ya. Jadi saya percaya dengan hasil pengecekan dari duplicator ini ya. Dan ini teman-teman bisa bikin ini permanen ya, yang tadi ya, yang ini permanen, tinggal ditambahkan saja gambar ya. Saya rasa hanya itu. Terus kemudian ya, kalau saya ya strategi untuk supaya membuat tidak capek, saya bentuk dalam bentuk postingan yang terjadwal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa tulisan yang tulisannya scheduled. Ini publish nih, yang sudah terpublish, artinya dia di bagian home ini sudah ada judul-judulnya dan isinya. Kalau yang publish ini dia belum ada di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat, biasanya saya membuat durasi dalam waktu 1 minggu biar saya tidak capek juga dalam mengurusi penulisan artikel ini ya. Jadi sekali nulis saya itu 7 gitu ya, saya jadwalkan satu persatu. Misalnya ini Jumatnya keluar, nanti Sabtunya keluar yang ini, nanti Minggunya keluar yang ini. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kalau bisa, kalau yang sudah dipublish ini teman-teman tinggal di bagian ini kita masuk ke Google Search Console-nya. Itu biasanya ada di setting ya teman-teman ya. Di ini ada namanya Google Search Console. Coba ya kita lihatnya. Ini ya di bagian indexing kalau nggak salah ya. Nah ini ada ya Google Search Console. Ini teman-teman klik aja. Nanti teman-teman bisa lihat mana yang sudah diindeks dan mana yang belum ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Coba di bagian performance kita buka lagi. Ya ini ada, kita bisa pilih misalnya dalam jangka waktu 1 bulan gitu ya. Kita pilih misalnya yang 28 hari, kita bisa apply. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kata kunci yang masuk ke yang mengunjungi website kita itu ada ini 4 ini teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat juga di halaman-halaman mana yang mereka itu buka. Ini di sini ada datanya. Ya, ada berapa klik, impressionnya berapa ya. Terus negara mana aja yang mereka datang itu bisa teman-teman lihat di sini. Indonesia nomor 1, India, United States, Filipina, Australia dan Pakistan. Dan device-nya teman-teman juga bisa lihat di sini, kebanyakan mobile ya teman-teman. Kebanyakan dari handphone mereka buka. Dan yang desktop ya tidak jauh berbeda ya.
Terus di search appearance nggak ada, dan tanggalnya ini kelihatan semua nih teman-teman. Jadi pas tanggal 31 itu dia peaknya ya, impressionnya paling banyak ya. Jadi nah dari sini tinggal teman-teman minta saja URL inspection. Nah, nanti kalau dibuka ini beberapa URL yang sudah saya minta untuk diindeks ya. Jadi diusahakan teman-teman cari judul yang belum pernah diindeks ya. Misalnya ini kan Pentagon ya terakhir. Pentagon itu mungkin kita coba ini ya. Smartway ini udah belum? Coba kita lihat di bagian sini. Smartway ini udah Smartway. Berarti kita cari yang belum. Depth to Freedom. Depth to Freedom belum ada ya. Jadi kita coba ini teman-teman. Kita klik aja, klik kanan, kita copy link addressnya dan kita indeks di sini. Kita klik kanan, kita paste, kita enter. Nanti kita cari data, ternyata URL-nya belum diindeks di Google. Nah, ini caranya kita klik test live URL. Ini kita tunggu sebentar, teman-teman ya. Oke, teman-teman, jadi URL ini sudah bisa tersedia di Google. Ya, semuanya udah ada ya, tinggal kita klik request indexing ya. Jadi caranya hanya seperti ini aja teman-teman ya. Kita minta untuk diindeks, kita tinggal tunggu beberapa hari. Nanti biasanya kalau kita buka di bagian site di sini, nanti akan keluar teman-teman yang apa yang sudah kita minta indeks, apakah sudah terindeks. Tinggal kita ngeceknya cuma dari sini aja teman-teman. Site tinggal titik 2, ini kita enter ya. Jadi seperti ini, nanti biasanya keesokannya biasanya ini bertambah gitu. Kalau tidak bertambah, teman-teman bisa lakukan dengan cara ping ya. Lakukan ping itu masuk ke website ini teman-teman ya. Nah, ini tinggal teman-teman masukin aja di halaman ini URL-nya, tinggal kita klik ke sini ya, tinggal kita klik submit now. Dan ini teman-teman silakan bersabar karena dia akan memasukkan link ini ke dalam 2300 directory. Saya pernah nyoba ini sekitar mungkin waktunya butuh 10 atau 15 menit ya teman-teman, karena banyak sekali yang didaftarkan gitu ya, agar artikel tersebut URL-nya terindeks. Jadi hanya itu aja teman-teman yang saya lakukan. Jadi biasanya saya kemarin tuh mengikuti tutorial yang 4 ini teman-teman ya. Ini nanti saya pasang link-linknya ke dalam deskripsi ini. Jadi semuanya ini sudah saya ikuti dan berhasil. Ternyata dalam hitungan 1 hari ya, blog saya yang baru tuh terindeks. Oke, gitu aja teman-teman. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Mungkin agak panjang tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.